Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kali ini tim PNN News ada di Desa Cipaku dalam rangka mengikuti aksi daripada warga dan petani dan tokoh masyarakat setempat untuk menyampaikan aspirasinya penolakan terkait pembangunan pipa PDM di wilayahnya. Seperti apa dan bagaimana kegiatannya? Tetap di Pena Nusantara News. Preview. Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Air digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari keperluan rumah tangga, industri, pertanian, hingga keperluan konsumsi. Pentingnya pemahaman tentang pengelolaan sumber daya air dan pemanfaatan secara adil dan merata bagi masyarakat. Sumber daya air merupakan kebutuhan mendasar yang meliputi upaya penyediaan air baku untuk air minum, irigasi pertanian, usaha pertanian, peternakan, dan pembangunan. Air merupakan sumber daya alam yang dapat menimbulkan konflik dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Kekhawatiran warga dan petani akan kekurangan air nantinya semakin tidak terbendung, apalagi ditambahnya pemasangan pipa atau paralon yang lebih besar dan tidak disetujui oleh masyarakat Cipaku. Pak Tarso. Pak Tarso, ini dalam rangka apa ya, Mas? Warga Ini kan tadinya pada saat itu kan dari pihak PDAM mau akses pengambilan air yang dipindah ke jalur. Cuman pada saat itu waktu ada forum di Balai Desa selaku masyarakat tidak menyetujui adanya penambahan volume pipa. Ya. Pipa tersebut dialihkan kemana? Maksudnya dia harus dialihkan atau dialirkan kemana pipanya tujuan? Kalau pipa itu ya masalah mau dialirin ke wilayah mana itu kurang tahu. Yang paling tidak ya tetap dikomersilkan lah intinya itu. Nah, pada saat pertemuan di Balai Desa itu kita sepakat menolak adanya penambahan volume pengambilan. Kalau pindah jalur monggo. Bener. Tapi ini setelah ini kan terjadi. Oh, dipasang. Setelah terjadi ini dipasang, yang menyetujui itu siapa saya kurang tahu sebab tidak ada undangan lagi. Otomatis dari perangkat desa tahu enggak dengan adanya kegiatan ini? Ya, otomatis. Nah, itu hanya sebatas itu, Mas. Siap. Untuk selanjutnya. Ini berapa warga, Pak? Dari melibatkan berapa RT ini untuk yang aksi ini? Ini banyak. Lebih banyak lagi. Kalau untuk wilayah timur Kadus 1 itu 6 RT, 2 RW. Untuk wilayah sini Kadus 2 berarti berapa ya, Mas? 10 RW. 10 RT yang terdampak. Ya, cuman sebatas itu, Mas. Siap. Wih, matur suwun, Mas. Pangapunten wekdal niku kan kaya niki kula kumpulan teng Balai Dusun. Kumpulan teng Balai Dusun. Warga niku mboten angsal nambahi, ajeng pindah angsal. Tapi warga mboten saged, mboten angsal pokoke, mboten angsal nambahi. Amargi mangke petani Cipaku niku terbengkalai. Merga toya debak tateng PDAM. Niku kaya niku. Siap. Bagus. Bagus. Orang kita jorok mana?
Dari kelompok tani, pokoknya dari kelompok tani lah. Margo dari 1, 2, 3 tidak setuju dengan adanya pembangunan pipa ini. Karena terus terang aja menyusahkan petani lagi. Oke. Kalau ada apa-apa, ada bangunan, ya tolong dilibatkan atau dikembalikan dulu, dimusyawarahkan. Begitu aja. Ada yang tambahan, Mas? Monggo. Ya udah, pakainya tolak aja, tolak. Ini saya menolak, Pak. Menolak. Tolak, ini tolak. Nung sewu karo Pak Dinten nggih. Pak Tresna. Pak Tresna selaku ahli waris daripada tanah tersebut. Iya. Nah, itu kronologinya bagaimana, Pak? Itu pengambilan air itu tanpa izin pengaturan keluarga sama sekali dari pihak keluarga yang punya hak ahli waris itu. Ada kompensasi dari desa enggak? Enggak ada sama sekali. Malah sekarang itu udah dibikin mulai hak desa itu. Padahal tanah pribadi. Tanah hak milik itu. Terus jenengan Nuwun Sewu ngerti nggak artinya bahwa ini untuk apa di desa dijual belikan atau Nuwun Sewu buat kemaslahatan umat atau dijual belikan? Katanya dikontrakan. Oh, dikontrakan. Itu perbatasan semua saya tahu semua. Perbatasan itu tanah yang hak milik itu. Siap. Yang ada airnya. Gitu. Di situ itu. Salahnya di mana itu? Gimana masalah PDAM? Nggak tahu gimana sama lingkungan, nggak sama sekali, nggak ngasih apa-apa. Nggak ada sosialisasi? Nggak ada. Orang beli itu juga beli itu tiang itu ke sini nambah itu tiang listrik beli katanya itu. Intinya jenengan mewakili keluarga tidak setuju dan tidak terima dengan ada. Iya, memang tidak terima saya sebagai ahli waris. Siap. Oke, matur suwun. Warga Cipaku tidak setuju dengan adanya pemasangan pipa PDAM. Warga berbondong-bondong datang berunjuk rasa di balai desa. Warga menuntut untuk pipa paralon milik PDAM yang sebesar 12,5 inci untuk dicabut jangan dipasang. Karena dianggap berdampak bagi warga dan para petani yang nantinya akan kekurangan air. Warga juga hanya memperbolehkan memindah yang sudah ada, bukan pemasangan baru dengan diameter pipa paralon yang lebih besar, yang nantinya berdampak air akan terkuras habis dan petani atau warga susah mendapatkan air. Orang hancang sama ada anu larang lah, bukan toko lah, orang hancang. Ini apa lah ya, ya pokoknya tinggi yang itu kalau para zaman ini. Saya mau itu pasang. Pasang. Jalan saya tuh serampung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera buat semua.
Pak Kadus. Ini saya menindaklanjuti, bukan saya ikut campur dalam permasalahan ini. Cuma ada informasi yang masuk ke kami. Saya bahwa ada warga, beberapa warga yang datang di kantor televisi. Kalau enggak sebenarnya saya bawa rakyat. Biasa saya jadwal sama Sinto dan sudah Pak Bintang. Tapi karena ini ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, kami tidak akan intervensi apa yang panjenengan bicarakan. Cuma saya mengingatkan, monggo dirembuk dengan hati yang ini, ya, dengan musyawarah mufakat. Karena apa? Info yang kemudian ditunggu panjenengan ini banyak di luar. Itu biar satu suara, jangan sampai kemudian ini berlarut, kemudian nanti munculkan yang tidak datang, akhirnya pada datang penasaran, nanti mbak info itu jadi naik. Dengan harapan apa? Dirembuk yang bareng, jangan sampai kemudian nantinya tidak bisa selesai, arahnya nanti ke ranah hukum, itu malah nanti bleber-bleber gitu. Monggo, karena secara aturan, secara teknis, kemudian regulasi Pak Kades yang tahu, kemarin juga bicarakan gimana, cuman tapi kalau sedikit saya nyimak ada miskomunikasi antara besarnya paralon yang ada, faktanya sekian, jadi yang perlu disinkronkan. Kalau kemudian Pak Kades kemarin mungkin salah persepsi atau info, kemudian diinginkan warga apa, turuti rampung. Kan ini itu kan, karena sedikit saya tadi ada beberapa tokoh yang saya temui, intinya kegeden Pak, kasihan petani di sana nanti air itu habis, kan intinya itu aja. Itu kan, ya bukan kita mengecilkan masalah, tinggal dirembuk saja, tinggal dirembuk dengan ending nanti sama. Pak Kades tidak akan menyengsarakan rakyatnya. Saya tidak, saya mesti di belakang rakyat. Mesti semuanya itu bertindak seperti pimpinan itu mesti akan bela warga untuk kesejahteraan warga. Cuman komunikasi aja yang mungkin belum match. Ya, itu monggo dirembuk dan mau dicek kebenarannya monggo. Tapi ini jangan sampai kemudian ini udah dianggap cukup, jangan sampai kemudian nanti merambah ke sana, ya ada efek, ada dampaknya. Saya minta, minta yang menurut saya 7 perwakilan warga di sini juga membawa kabar sejuk ke luar. Jangan sampai kemudian kabar itu kemudian berkembang justru negatif yang tidak tahu menahu, akhirnya cuma main press ini yang jangan sampai. Itu saja, karena pesan kami adalah masalah keamanan, ketertiban untuk masyarakat. Itu aja. Moga matur nuwun Pak Dalibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan dulu saja ya. Masih cukup lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan yang pertama untuk suasana seperti ini tidak saya membayangkan sampai sini. Oleh itu mohon maaf sampai komunikasi kepanjangan belum sampai. Itu ada pemindahan jaringan pipa PDAM dan saya sudah tahu persis itu dari 3 tahun yang lalu. Maka PDAM setelah saya jadi Kades baru menindaklanjuti dihasilkan kesepakatan berikut dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dari 6 in menjadi 8 in dengan catatan kompensasi untuk tetap menolong petani desa Sitokojar kekurangan banyu. Titik air dari Sungai Kalong dibendung, bendungannya diperbaiki untuk mengaliri ke jalur yang air dari telaga. Yang kedua, kompensasinya dari mata air Curug Nini ke selatan untuk menutup kekurangan itu. Yang pertama, agar petani tidak dirugikan. Saya bertanggung jawab dan saya di belakang panjenengan, tidak usah khawatir. Itu.
Yang kedua, beberapa perhentian Cipaku untuk gardu induk harus diadakan. Gardu induk ada ukuran meteran untuk mengikuti debit volume atau debit air setiap saat. Nanti di situ ada petugasnya, terutama musim terang. Yang ketiga, irigasi yang ada di desa Cipaku 90% itu sudah rusak, maka ke depan Cipaku dan PDAM menjadi mitra untuk membangun irigasi ke depan. Bayangan saya 4-5 tahun ke depan Cipaku irigasi sudah baik dan air yang mengalir ke sungai-sungai karena rusak kudune butul ngisor ning ora butul karena tidak bermanen, itu akan terwujud seperti itu. Bayangan saya Cipaku kali ini apik banget. Yang terakhir paling penting, kalau memang terbukti apalagi ini musim terang, tahun ke depan saya analisa kalau memang petani sing biasanya tayang tandur ora tayang tandur, sing ngingu blumbang ora tayang ngingu blumbang, perjanjian itu saya cabut. Itu kata-kata terakhir, pasal terakhir seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau enak bukti Cipaku rugi, orang tayang panen, orang tayang ngingu liwat, saya cabut. Orang khawatir, saya bertanggung jawab dan di belakang pandangan semua. Itu karena info ini innya dengan kemudian ya saya nanti pilih kesana cukup dengan Mas Yono, Kang Yoto ya. Itu sudah saya jelaskan ya, sebab seperti ini biasanya tembungnya akan digoreng getam baik ya, getam baik. Jadi mohon yang dijelaskan apa yang saya sampaikan. Kalau ditambahi yang saya tuntut panjenengan itu yang saya tetap bertanggung jawab apalagi Pak, dan dikira bahwa saya ada istri itu sama sekali nol, tidak ada jujur negeri dari luar baik, tidak ada. Oke, maka saya ngomong kalau di sana 10 tetap supaya diganti yang 8. Itu seperti ini sudah oleh BPD terakhir rapat di PDAM Purbalingga dari 6 menjadi 8 dengan catatan. Tahu, paham? Paham, Ki? Paham, itu saja yang perlu kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Ini. Ya. Lah, anu kan nyong orang ketika jadi nyong tunggu. Terus ya wakai. bulan ini ada arti baru lain jadi 6 ini jadi 12 bulan ini karena tekan dari 6 jadi 8 sehingga menang benarnya mohon maaf itu 2 bulan ini mari kalau dapat itu aku tetap ini kayak begini praktek sudah ngomong kita rata aku mulai karena kan selaku BPD nih. Dulu sih BPD. Tapi mengertos mekanismenya tahu. Tahu, hanya saja kan statusnya sebagai saksi walaupun saya saat itu di sini tetap mohon maaf Pak, barangkali ketika kemarau panjang nanti petani sendiri di desa kita yang menjerit. Konsepnya
perkembangan waktu itu berlanjut lagi, ada MO. Selain dari 9 butir yang jadi usulan desa ke PDAM, memang butir terakhir ada pasal yang berbunyi apabila dilakukan pelanggaran sewaktu-waktu maka akan diadakan pencabutan. Hanya memang yang tidak konsisten, kalau saat itu sebagai pihak desa kekeh, karena kalau menambah volume, saya pun sudah di depan petani, saya siap untuk mengawal, jangan bersedia untuk menerima ngambek sewaktu khususnya kemarau panjang itu petani tidak bisa mengaliri Kekurangan banyak. itu yang kedua. Kemarin juga dongeng ketika desa sana sih mari ngelongok abi gini loh. Nah, apalagi nyong jadi kan dongeng bebas lagi berpasangnya BPD bebas lagi ya betul. Ini bukan reaksi masa temenan. Tapi jenengan minimal tahu nggih perjanjiannya butir-butir apa yang menyebutkan. Tahu, hanya memang tahu sebatas saya ya mendengar saja, karena MOU itu pihak pertama adalah Pak Kades, pihak desa. Ada masih kan? Halo. Selamat Hartono. Oke, sudah saya pasak. Oke. Sanes. Pakai PNN News Media. Oke.